cek cek cek. Ya, shalom semuanya. Semangat ya, aku kawan nih. Semangat terus. Pertama saya mengucapkan dari GBS Firdaus, Bapak Adel Sivan dan Pak Yakobus, semoga pelayanan selalu sertai Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai ibadah, kita undang satu untuk satu sejenak. Saya persilakan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan pada pagi hari ini Tuanku. Kami semua masih bisa menghidupkan napas kehidupan daripadamu Tuhan, dan beribadah di rumahmu Tuhan untuk memuliakan dan memuji namamu Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan berkati ibadah kami pada hari Tuhanku, dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Berkati juga Tuhan jemaatmu Tuhan dan hambamu Tuhan yang akan membacakan firman pada hari ini Tuhan. Berkati multimedia Tuhan, pemain musik, WLC. Kiranya Engkau Tuhan selalu berkati Tuhan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita angkat satu buah pujian. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kuasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini.
terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya maksanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Meski dalam kesesatan, suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup
berdiri ya, lebih semangat ya. Kita angkat dua pujian lagi. Tuhan, betapa kakiku, janjimu berada di jalan-jalan, kebenaranmu menuntun setiap hari. Ku menantikanmu beri kekuatan baru, bukan terbang di awan bersamamu dalam kemuliaan, tapi aku perlu penopang, bukan aman dalam Tuhan. Bersamamu dalam kemuliaan, firman-Mu penuh penopang, bukan aman dalam Tuhan, kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, firman-Mu penuh penopang, bukan aman dalam Tuhan, bukan aman dalam Tuhan, bukan aman dalam Tuhan. Siapa dapat melawan
hari kemenangan. Haleluya, kibarkanlah paginya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah paginya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Ya, saatnya saya buka ruang saksian. Mungkin dari saudara yang benar mencinta kasih Tuhan, saya persilakan. Ayo, kawan kayaknya nih. Ya, saya sedikit mau cerita ya. Ya, saya mau cerita sedikit ya kebaikan Tuhan ya. Mungkin beberapa minggu yang lalu di sini lagi banyak yang pada sakit ya. Bener aja di sini lagi pada ini. Cuman saya selalu berdoa Tuhan, Tuhan kuat. Akhirnya saya sampai sekarang sih puji Tuhan ya masih sehat. Kadang-kadang badan udah mulai drop, sembuh lagi. Ya, saya percayalah sama Tuhan selalu jaga saya, beri selalu kekuatan kesehatan buat saya. Itu aja sih, Tuhan Yesus baik. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada lagi, sebelum kita masuk, Pian mau maju? Oh. Ya, kalau nggak ada lagi, sebelum kita masuk ruang firman, kita angkat satu pujian. Saya undang untuk bagi berdiri. Kakiku terang bagi jalanku, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetap
kakiku teranglah di jalan, terang bagi jalan, teranglah di jalan, bagi jalan. teranglah di jalan. Saatnya kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu, sesuatu hal yang terpenting dalam ibadah, yaitu ketika Maria duduk di bawah kaki-Mu mendengarkan setiap perkataan-Mu, dan Tuhan memberikan janji yang indah kepada Maria bahwa tidak ada yang bisa diambil daripada Maria, yaitulah firman Tuhan yang sudah menjadi darah dan daging dalam kehidupan Maria, sehingga ketika menghadapi persoalan, Maria dan Marta sangat berbeda. Maria menjadi orang yang lebih mengandalkan Tuhan, tidak mengalami ketakutan, tetapi Tuhan, Marta mengalami kekhawatiran. Oleh sebab itu Tuhan, ajarlah kami supaya kami mendengarkan firman-Mu dengan sebaik-baiknya, dan biarlah Engkau Tuhan lewat hamba-Mu ini yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, Engkau urapi kami sekalian juga Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, karena iman timbul dari pendengaran, dan juga kami mau mendengarkan firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, kuasa sejahat yang mau mengganggu hati pikiran kami mau tolak, kami mau usir hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini, berikan kepada kami roh taat dan dengar-dengaran dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, silahkan duduk kembali. Bapak-bapak, rekan sekalian, ya, salam sejahtera buat kita yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan bawa dari kitab Mazmur. Berapa kali kita mendengarkan kitab Mazmur, kalau Tuhan izinkan saya memberitakan firman, ya, terutama di tempat ini, karena kata Pak Julius, memang tempat di sini lebih berbeda dibandingkan tempat yang lain. Karena katanya, kata Pak Julius, dan saya juga merasakan, karena di sini itu mereka atau kita semua, firman itu sangat didalami kalau di tempat ini. Kalau di tempat lain katanya yang fresh boleh, tetapi kalau yang di sini firman Tuhan itu harus mendalam. Berarti kita semua sudah sedikit banyaknya mengerti tentang firman Tuhan. Kita sama-sama belajar, ya. Mazmur 4 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Kita akan mendalami Alkitab kita. Saya terlebih dahulu membaca di ayat yang pertama dan bergantian selanjutnya sampai ayat yang 9. Nanti berselang-seling. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Selah. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ya, cukup dulu sampai situ, nanti selanjutnya kita akan baca lagi. Jadi dari Mazmur ini kita lihat bahwa Daud
sang pemazmur, dia sering sekali berdoa kepada Tuhan. Doa pada pagi hari, doa pada malam hari, doa dalam pergumulan. Jadi banyak doa-doa yang disampaikan oleh Raja Daud. Tapi kita akan lihat ketika Raja Daud datang kepada Tuhan, dia benar-benar sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan ketika ia dalam persoalan, dia selalu berseru kepada Tuhan. Dan dia berkata, "Jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku." Nah, jadi kalau kita lihat di ayat yang kedua, memang permohonan Daud itu sangat sederhana. Ya, dia minta kepada Tuhan supaya Tuhan membenarkan perkaranya Daud. Dan ketika dalam kesesakan, Daud percaya bahwa Tuhanlah yang memberi kelegaan. Dan yang paling penting di sini, kasihanilah aku. Ya, kalau orang yang dikasihani, maaf saja, seperti orang-orang yang cacat, yang buta, yang tidak bisa berdaya. Nah, seperti itulah Daud kalau datang kepada Tuhan, kasihanilah aku. Jadi belas kasihan Tuhan yang dirindukan oleh Raja Daud. Berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Nah, inilah yang dialami oleh Daud. Jadi ketidakadilan yang dialami oleh Daud. Ayat yang keempat, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Jadi Tuhan di sini memilih. Ya, sifatnya Tuhan itu memilih, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Ya, itu harus garis bawahi besar-besar dalam hati kita. Jadi setiap orang itu ditarik oleh Tuhan. Bukan dia yang mau, tetapi Tuhan sendiri yang menarik seseorang. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan berbagai macam perkara, ya, supaya kita merasa ditarik oleh Tuhan. Ya, kalau misalnya kita sakit, Tuhan sembuhkan. Wah, seperti mujizat ada. Nah, itu seperti ditarik kita oleh Tuhan. Bukan ditarik dengan paksa, tapi ditarik dengan kasih sayang, dengan memberikan sesuatu yang kita perlukan. Itulah cara Tuhan menarik setiap orang. Ya, kadang-kadang kita kalau misalnya malas, ada teman kita yang menarik. Ya, betul ya. Itu jangan sampai kita berkata, "Oh, ini hanya manusia saja yang menarik saya." Itu bisa jadi adalah tangan Tuhan, suara Tuhan yang menarik kehidupan seorang. Nah, ayat yang kelima, biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Boleh marah? Boleh. Tetapi yang tidak boleh adalah marah sampai berbuat dosa. Boleh marah ya, tapi jangan sampai emosi berlebihan. Saya tidak akan bahas dulu, sebenarnya ada lagi studinya, tapi saya akan dalami sekarang ayat yang ke-6. Ya. Nah, jadi untuk datang kepada Tuhan, ayat yang ke-6 kita garis bawahi pada hari ini. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Nah, inilah yang seperti judul tadi, sesuatu yang diperlukan tetapi sering sekali dilupakan. Nah, jadi kalau untuk datang kepada Tuhan, jangan lupa tentang satu hal ini, yaitu harus ada sesuatu yang kita bawa kepada Tuhan untuk dikorbankan. Ya, dikurbankan sebenarnya. Dikurbankan. Keluaran 34 ayat yang ke-20. Jadi suatu hal yang harus kita perhatikan adalah mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kan dalam Keluaran 34 ayat 20, tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya.
Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu haruslah kau tebus, dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Ya, jadi kita akan berbicara tentang korban. Kadang-kadang orang datang kepada Tuhan cukup berdoa saja, datang bawa dirinya sendiri, tetapi kita lupa bahwa datang kepada Tuhan janganlah menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Nanti saya akan bahas ini, kita juga mungkin sudah mengetahuinya. Jadi korban kepada Tuhan itu secara garis besar dibagi dua, ya, menjadi dua bagian. Yang pertama secara fisik, dan yang kedua secara spiritual atau rohani. Jadi dua ini harus kita bawa kepada Tuhan, secara fisik dan secara spiritual atau rohani yang tidak terlihat. Nah, kita akan bahas dulu yang secara fisik. Apa contohnya pengorbanan kita kepada Tuhan secara fisik? Waktu bisa. Terus kekuatan kita. Ya. Kalau saya di sini, kalau Bapak rekan-rekan sekalian, saya sedang berkorban secara fisik. Ya, hadir di sini. Ya. Secara fisik itu harus, ya. Harta itu fisik juga. Kekuatan fisik. Kesehatan fisik. Pikiran kita mungkin kita tadi melayani, biasanya kan ada latihan dulu ya. Nah, pikiran kita juga dikorbankan. Ya. Kemampuan kita, kalau di sini ada apa nama itu? Ya, secara garis besar kita kalau di depan ini masih secara fisik. Ya, benar kan ya? Ya, main drum, wah jagonya si Koko nih ya. Dibandingkan saya. Dibandingkan yang lain di sini mukanya ini supernya ya. Main bass juga, wah kalau biasanya main bass aneh, gemuk-gemuk memangnya. Jadi bass itu keras kan ya. Jempolnya, wah jarinya kayak jempol semua. Ya, main organ harus jadi pemimpin, leader. Wis. Bagi WL di sini. Walaupun kadang-kadang kita pertama kali pasti keringetan ya. Ya, multimedia dan lain sebagainya itu masih secara fisik. Nah, kita lihat syarat pengorbanan secara fisik ya. Yang pertama yaitu harus dari apa yang kita miliki. Ya, contohnya itu Raja Yosia. Ya, dia berkorban harta. 2 Tawarik 35 ayat yang ke-7. 2 Tawarik 35 ayat yang ke-7. Nah, jadi syarat berkorban harus yang ada dari diri kita. Ya, bukan dari diri orang lain. Ya, apalagi harta minjem duit dulu buat persembahan, was bukan. Ya. Jadi kita lihat Yosia menyumbangkan kepada kaum awam sejumlah 30.000 ekor kambing domba. Satu kambing berapa kira-kira? Taruh aja 5 juta. 5 kali 30.000. Ya, taruh saja. Soalnya ini persembahannya yang terbaik, bukan yang kurus-kurus. 30.000 ekor kambing domba kali 5 juta berapa sih? Kira-kira 3 kali 5 sekitar 15 M ya. Enggak? Mudah-mudahan lebih daripada itu. Ya, 13 M loh dari kantong pribadi ya. Yakni domba-domba dan kambing jantan yang muda. Nah, ini kalau jantan dan muda ini lebih mahal. Karena kalau zaman Israel diususkan untuk Tuhan adalah yang muda, jantan, semuanya baik. Tidak boleh yang cacat. Ya, benar kan? Dalam mempersembahkan kepada Tuhan tidak ada yang cacat,
semua muda. Semua muda, semuanya sebagai korban Paskah bagi semua orang yang hadir. Selain itu disumbangkan 3.000 ekor lembu. Satu lembu berapa sih? Sekitar 20 juta. Ya, itu yang minimal lah. Jadi bayangkan, semuanya itu dari harta milik raja. Ya, kalau sekarang maaf aja, kalau misalnya presiden dia nyumbangkan ya biasanya pakai uang APBN atau apa ya. Nah, kalau ini beda, dia dari kantong pribadinya. Nah, jadi apa yang kita persembahkan atau korbankan, yang pertama harus dari milik kita sendiri, kemampuan kita, ya. Dan yang kedua, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, ada orang berkorban, wah pengen dilihat, dia pinjem uang bapaknya, pinjem uang dan lain supaya ingin dilihat. Ya, padahal kemampuannya sekian, kemampuannya 1 juta, dia pingin tampil 2 juta dan lain sebagainya. Ya, ini contoh secara fisik. Secara fisik itu bukan hanya materi saja, kekuatan kita perlu pikiran, tindakan, ya, dan lain sebagainya. Jadi orang kaya kalau di zaman Israel harus mempersembahkan lembu. Ya, kalau orang sedang, domba atau kambing. Kalau orang miskin, burung tekukur. Nah, jadi tidak ada alasan untuk orang tidak mempersembahkan korban. Bahkan kita mengenal janda miskin, dia mempersembahkan 2 peser 1 duit. Nah, itu adalah nilainya kecil sekali dibandingkan orang kaya. Ya, tetapi Tuhan nilai persembahannya ini lebih besar dibandingkan orang-orang kaya yang memberikan nilainya yang lebih besar dibandingkan apa yang dipersembahkan oleh janda miskin ini. Bahkan dikatakan itu adalah seluruh hidupnya, seluruh nafkahnya. Nah, jadi yang dikorbankan harus yang menjadi milik kita, dan yang kedua sesuai dengan kemampuan kita. Ada amin? Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, harus dengan sepenuh hati. Ya. Mazmur 51 ayat 19. Mulai ayat yang 21, kalau di sini ayat 21. Mazmur 51 ayat 21. Coba. Nah, maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Nah, jadi kalau dulu dikorbankan itu seluruhnya, tidak ada sisanya, sepenuh hati. Di sini artinya sepenuh hati. Ya, maka orang yang mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Nah, yang ketiga adalah sepenuh hati. Yang keempat, sukarela. Ya, sukarela artinya adalah didorong oleh firman Tuhan. Ya, jadi mungkin kita sering mendorong teman ya, ayo bersaksi. Ya, yang besok pulang silahkan bersaksi. Ini contohnya masih didorong. Tetapi kalau sukarela, dia lewat gerakan dari firman Tuhan, gerakan dari Roh Kudus. Ini yang murni. Ya, ini yang murni. Untuk melayani Tuhan juga harus didorong oleh gerakan dari Roh Kudus atau firman Tuhan. Makanya kalau sudah Tuhan gerakan melalui firman Tuhan, jangan ditunda-tunda. Karena kalau kita menunda-nunda, satu saat kesempatan kita akan habis. Ya. Jadi digerakkan lewat firman Tuhan. Sukarela bukan untuk dilihat orang juga. Ya, bukan supaya terkenal. Yang selanjutnya yang kelima, ikhlas. Ya, melayani itu dengan ikhlas. Benar kok ya? Ya. Sini siapa yang mau ngasih uang kan? Ikhlas. Ya, tapi biasanya ada hal-hal selain uang yang dicari oleh pelayan Tuhan. Biasanya nama. Ya, ingin dihormati. Remisi.
Itu bonus saja, bonus. Nah, ikhlas, tidak mengharapkan kembali. Nah, mungkin kita di sini kan di absen satu-satu ya, sama. Nah, kadang-kadang kita ibadah cuman untuk ngisi absen. Wah, saya rasa tidak ada di sini. Ya, amin. Ya. Karena katanya ya, kalau misalnya untuk PB absen itu harus baik. Benar atau enggak nih? Kalau yang melayani Tuhan ada bonusnya nggak? Oh, ada. Puji Tuhan kalau ada bonusnya secara di dunia ini ya. Mungkin PB dan lain sebagainya, pengurangan dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Tetapi tetap kita melakukan segala sesuatu itu ikhlas tanpa pamrih. Karena kita itu seperti berkorban, ya. Berkorban dan menabur itu lain. Ya, kalau kita nabur dulu lah. Nah, jadi kalau nabur itu berharap nanti ada panennya, ada hasilnya. Ya. Jadi sistem dari kerajaan sorga bagi kita, hati kita ini adalah berkorban. Ada amin. Tetapi bagi Tuhan, apa yang kita korbankan itu seperti menabur. Tetapi bagi kita, apa yang kita berikan itu harus ikhlas, ya, tanpa pamrih. Oh, nanti kalau saya melayani Tuhan, saya tuntut Tuhan, saya harus mendapatkan ini itu. Nah, itu tidak ikhlas. Tapi kalau ikhlas itu, ya berkorban saja. Kalau udah berkorban, ya udah, apa yang kita korbankan, biarlah hilang begitu saja. Tetapi bagi Tuhan, tidak ada yang seperti itu ya. Tapi ini urusan Tuhan, bukan urusan kita. Ya, urusan Tuhan adalah setiap apa yang kita berikan itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya dihitung oleh Tuhan. Bahkan kita beribadah pun di sini ada kita peringatan di sorga. Ya, ada kita peringatan di sorga untuk mengingat apa saja yang kita lakukan. Tetapi bagi kita ikhlas berkorban. Dan yang keenam, tidak merasa berjasa. Nah, itu syarat berkorban secara fisik atau secara apa yang bisa dilihat. Baik kita pelayan Tuhan, yang baik kita siapapun di sini yang sudah berkorban, ibadah pun di sini berkorban. Ada orang berkata, ya, saya kan datang di sini harusnya Bapak Pendeta itu bersyukur supaya penuh kursinya. Ya, ada yang berkata semacam itu. Ya, jadi dia berpikir apa yang dia berikan itu harusnya diapresiasi. Diapresiasi oleh hamba Tuhan, oleh semuanya. Wah, inilah yang buahnya. Ya. Nah, jadi segala sesuatu yang kita korbankan ya harus ikhlas. Tanpa pamrih, tanpa merasa berjasa. Ada amin. Wah, puji Tuhan kalau pelayan di sini semua bekerja dengan baik, ikhlas. Wah, kalau perlu dimaki cobain. Wah. Kadang-kadang jangan diapresiasi, diamkan saja dulu. Nah, kita harus coba juga ya, hati kita itu seperti apa. Wah, biasanya kalau misalnya sudah melayani, kita membutuhkan apresiasi. Terima kasih, pelayanannya hebat. Saya pernah semacam itu. Wah, terima kasih, firmannya bagus. Saya dalam hati biasa saja. Ya, guru saya pernah menerangkan, ada orang berkata kepada, wah, firmannya bagus. Tapi guru saya bilang, kerjakan. Jadi jangan silau kalau sudah diberi apresiasi. Ya, bisa jatuh kita loh. Bisa jatuh. Wah, pelayanannya bagus. Wah, EWL-nya bagus tadi. Wah, penyembahannya keren. Minggu depan mulai kering nanti. Nah, contohnya seperti itu. Nah, jadi segala sesuatu itu harus kita kerjakan tanpa merasa berjasa. Nah, itu secara fisik. Apalagi kalau kita berkorban misalnya materi, jangan untuk dilihat orang. Kadang-kali kita sering mendengar
apa yang sudah dikeluarkan oleh tangan kanan jangan beritahu tangan kiri. Ya, jadi yang kita datang kepada Tuhan harus ada korban. Tadi secara fisik. Nah, sekarang secara rohani. Ini rohani spiritual, tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Ya, masing-masing kita di sini ada tubuhnya, tetapi kita tidak tahu spiritnya masing-masing, rohnya masing-masing. Saya tidak tahu saya di sini seperti apa, ya. Maksudnya di sini kondisi saya, kalau misalnya kita urutkan ya, kan kita biasanya ada orang sering mengurutkan siapa di sini rohani paling bagus, paling tinggi. Ya, saya tidak tahu, mungkin saya paling buncit sini. Mungkin teman-teman lebih tinggi spiritnya, rohaninya. Nah, tapi kita tidak perlu harus tahu di mana kita ada, karena dalam Alkitab dikatakan masing-masing bintang itu cahayanya berbeda masing-masing. Ya, kemuliaannya masing-masing setiap orang itu berbeda. Kita tidak perlu ambil pusing. Yang penting kita di sini bercahaya. Ya, kita pun harus memberi yang terbaik supaya cahaya kita maksimal. Nah, kita akan bahas juga korban secara rohani. Ya, korban secara rohani adalah puncak dari segala pengorbanan kita mengikut Tuhan. Karena ada orang sebagian puas dan bangga ketika berkorban secara fisik saja. Ya, tapi secara rohani kita akan lihat dalam Yesaya 1 ayat yang 11. Kita baca bersama-sama. Yesaya 1 ayat yang ke-11. Yesaya 1 ayat yang ke-11. Ya, 1, 2, 3. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan dan kambing jantan tidak kusukai. Ya, nah, jadi Tuhan akhirnya jemu kepada orang Israel, karena waktu zaman Israel setiap ada kesalahan disembelihlah domba, disembelihlah kambing jantan, dan yang paling mahal lembu. Semua dikorbankan untuk menghapus dosa. Tetapi ternyata orang Israel tidak berubah. Tidak berubah. Akhirnya muncullah ayat ini, Israel tidak berubah, tetap menjadi orang Israel yang keras hati, sampai akhirnya tegar tengkuk urat besi. Disebut juga Israel ini tegar tengkuk urat besi berkepala batu. Jadi sama semua, artinya keras kepala. Nggak ada di sini ya, kepalanya lembek semua. Boleh coba ya, ketok dulu kepala-kepalanya. Semua tuh kepalanya lembek lah ya. Buktinya sakit ya. Kalau keras mah ditonjok juga nggak akan terasa sakit. Nah, tapi masih lembek kita ya. Nah, kita lihat Yesaya 1 ayat 11 ini, setiap Israel mempersembahkan korban, tetapi Tuhan akhirnya jemu dengan apa yang dikorbankan oleh Israel. Ya, ayat 14. Boleh ayat 13. Ayat 13. Yesaya 1 ayat 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Nah, jadi sampai akhirnya segala sesuatu seperti bisa dibeli dengan korban. Bahkan mereka berkatakan, ya nanti kalau saya berdosa tinggal sembelih aja, toh nanti dosanya terhapus begitu saja. Dan lanjutkan, apabila kamu boleh ayat yang 14 ya, 14. Ya, 14.
perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Ya. Ayat 16, boleh ayat selanjutnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, ya. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa. Nah, jadi kayak seperti kita lihat dari Mazmur ini, banyak orang berkali-kali berdoa, ya, datang kepada Tuhan, tapi dia lupa mempersembahkan korban yang benar. Akhirnya Tuhan memalingkan muka kepada Israel. Ya, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Ya. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Nah, jadi Israel tetap berbuat jahat sekalipun mereka korbankan segala sesuatu yang dia miliki, mungkin lembu dan lain sebagainya. Ya, tetapi Tuhan lihat tidak ada perubahan dalam kehidupan Israel. Tetap berbuat jahat. Nah, ini yang paling penting sebenarnya, korban secara rohani. Ya. Kalau zaman Israel itu fisiknya adalah kambing, domba, jantan, lembu, sapi, dan tadi burung tekukur. Nah, jadi orang yang mengorbankan fisik belum tentu bisa mengorbankan secara rohani. Tetapi orang yang bisa berkorban secara rohani, dia pun bisa berkorban dan rela mengorbankan secara fisik. Nah, jadi jangan kita, ya, ada beberapa orang yang bisa dibilang, ya, gara-gara kikir nih, ya, gara-gara kikir. Ya, jadi orang-orang kikir sering beralasan, yang penting kan mempersembahkan tubuh saya, yang penting kan mempersembahkan secara rohani. Buat apa fisik? Tuhan tidak perlu uang. Ya, memang Tuhan tidak perlu uang. Ya, Tuhan tidak butuh uang. Ya. Tetapi kita lihat orang yang berkorban secara rohani bisa juga berkorban dan rela berkorban secara fisik. Nah, jadi secara garis besar orang Kristen itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah orang yang beribadah, yang kedua orang yang tidak beribadah. Tetapi orang yang beribadah juga dibagi dua. Ya. Yang pertama, orang yang beribadah diterima ibadahnya seperti Habel. Ada orang yang beribadah tetapi tidak diterima ibadahnya seperti Kain dan orang-orang Israel. Mereka sama-sama beribadah dan mempersembahkan korban, tetapi hasil dari ibadah mereka itu jauh berbeda. Nah, kita lihat tentang kisah Kain dan Habel. Ibrani 11 ayat yang keempat, kita baca bersama-sama. Ibrani 11 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, jadi iman ini kaitan di sini dengan korban, ya, korban. Nah, kita lihat iman Habel. Apa yang kita tahu dari Habel, ya, dari kisah Kain dan Habel, yaitu tentang korban yang diberikan kepada Tuhan. Ini cerita anak sekolah minggu, ya. Mungkin kita sudah tahu. Mana yang diterima? Kain atau Habel? Habel. Di sini Habel itu mempersembahkan kepada
Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Sampai akhirnya Habel ini diizinkan Tuhan mati martir. Ya. Tidak sembarangan orang diizinkan mati martir. Ya, jadi dari banyak orang-orang di dalam Alkitab, banyak cara orang masuk ke surga. Ya, yang paling enak ya pasti Henok, Elia, Henok dan Elia ya. Yang lainnya itu mengalami kematian. Ada yang sakit, ada yang tua, ada yang ya karena penyakitnya membawa kematian seperti Elisa. Tetapi ada sebagian orang yang mati secara martir, mati syahid kalau sekarang sebutannya. Ini kalau orang bisa mati syahid, ini panggilan Tuhan. Karena dikatakan ditentukan oleh Tuhan. Mungkin matinya oleh pedang, matinya oleh apa, semua ditentukan oleh Tuhan. Kalau kita mati syahid sini berani nggak? Sini ada pedang misalnya. Ya, ayo yang mau selamat silakan keluar misalnya. Di sini siapa yang mau masuk surga silakan, ini pedang di tangan. Ya, jadi Habel ini mati martir. Ya, jadi orang-orang yang mati martir adalah orang-orang yang tidak lagi sayang kepada nyawanya. Bahkan sudah tidak terikat lagi oleh hal-hal dunia. Ini rohani paling tinggi nih. Karena dalam Yohanes 12 ayat 25, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ini memang puncak dari pengorbanan manusia kepada Tuhan. Saya tidak tahu, mungkin kita akan mengalami atau tidak. Tapi intinya kalau mungkin, kita sekarang kan zaman-zaman sekarang, masa modern ini sudah jarang kita menemukan orang yang mati martir ya. Untuk zaman 90-an mungkin ada orang yang mati martir, terutama di tempat-tempat yang sarangnya komunis. Sampai ada dibukukan buku martir. Itulah orang-orang yang mati syahid, yang mengorbankan sampai nyawanya untuk Tuhan. Mereka rela dipenjara. Setelah dipenjara, bahkan sampai mereka dipancung sekalipun, dia tetap memelihara imannya. Kalau kita renungkan, wah, begitu bahagianya mereka, begitu mulianya mereka. Ya, paling kita mengenal Stefanus. Ya, sampai dia melihat Tuhan sedang berdiri. Bayangkan, biasanya Tuhan itu duduk ya. Tuhan berdiri menyambut Stefanus. Saya melihat anak Allah berdiri. Bayangkan Tuhan berdiri untuk Stefanus. Ya, kalau saya menerangkan ini, waduh, betapa mulianya Stefanus. Bahkan dikatakan ketika Stefanus itu mau dirajam, mukanya itu bersinar. Mukanya bersinar. Begitu mulianya orang-orang yang diizinkan Tuhan mati martir. Mungkin saya tidak tahu di sini bisa terjadi semacam itu karena ini zaman akhir. Ada namanya masa pra-aniaya, itu sebelum antikris. Tetapi ada masa aniaya besar, itu masa antikris. Mungkin kita bisa hidup zaman pra-aniaya. Di situ juga iman anak-anak Tuhan nanti akan diuji. Ya, sekarang kita ibadah masih enak semacam ini. Tidak ada yang menghalangi, tidak ada pedang yang menghalangi. Coba nanti kalau kita bayangkan, kalau ibadah kita bukan hanya berkorban waktu, berkorban uang, tetapi berkorban nyawa, apakah kita mau?
Apakah kita mau beribadah kepada Tuhan? Ini patut dipertanyakan dalam hati kita. Saya juga dipertanyakan. Ya, orang ya mungkin hanya beberapa tahun lalu ya, ada orang yang mati dipenggal di daerah Poso atau apa saya lupa. Ya, oleh teroris. Ya, karena mereka dikenal sebagai hamba Tuhan. Bahkan saya pernah melihat video orang di Afrika sana, dia sekeluarga dibakar hidup-hidup, karena mereka memberitakan Tuhan Yesus. Begitu mengerikannya. Ini orang-orang yang mempersembahkan dirinya, nyawanya. Ya, bahkan mayoritas dari murid-murid Tuhan semua mati martir, mayoritas kecuali Yohanes. Ya, Yakobus dipenggal. Ya, Simon ditombak. Petrus tersalib. Bahkan lebih mengerikan, dia tersalib terbalik karena dia ingin disalib tetapi tidak sama dengan Tuhan, tidak layak dia disalib seperti sama dengan Tuhan. Tuhan kan seperti ini, tapi Petrus mengerikan, dia terbalik. Ada yang digoreng, ada yang dibakar. Itu semua orang-orang yang sudah mulia. Stefanus dirajam oleh batu. Itu mayoritas murid-murid Tuhan, dan tidak bisa disebutkan begitu banyak juga orang yang mati syahid. Orang yang digergaji ada dikatakan. Ya, dalam tadi Ibrani 11 tadi, kalau Bapak Ibu Bapak rekan-rekan sekalian baca, akhirnya ya boleh kita baca dulu saja supaya menguatkan iman kita, supaya kita lebih lagi mengasihi Tuhan, tidak mengasihi apa yang ada dalam diri kita, bahkan nyawa kita. Boleh Ibrani 11 ayat yang 32. Boleh itu ayat yang boleh ayat 32 dulu. Dan apakah lagi yang harus kusebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Dan karena iman mereka menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, dan menutup mulut singa, memadamkan api. Mereka luput dari mata pedang. Ya, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Nah, ini yang pertama, memang dikatakan orang yang memiliki iman seperti Simson dan lain sebagainya, mereka dalam arti yang baik, ya, menaklukkan kerajaan-kerajaan, dia menutup mulut singa. Tapi ayat yang ke-36 ada pula yang diejek. 36 ada pula yang diejek dan didera, bahkan dibelenggu dan dipenjarakan. Nih, mungkin secara duniawi mengerikan. Terus kan, mereka dilempari, seperti Stefanus, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, siksaan. Terus kan, dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun, di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan secara dunia. Ya, Abraham kira-kira mendapat tanah Kanaan? Tidak. Abraham tidak mendapatkan. Dia cuma tinggal di situ sebagai pengungsi. Yang punya tanah Kanaan akhirnya nanti Israel. Itu pun harus ke Mesir dulu, harus melawan dulu orang-orang yang ada di tanah Kanaan.
dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, mungkin kita berharap yang baik, tetapi Tuhan berkata lain, yang tidak baik. Tidak masalah, ya, tidak masalah. Yang penting kita hidup dalam iman yang kuat, ya. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian baik, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, ya, di ayat 40. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Ya, jadi kita tidak tahu cara matinya seperti apa nanti. Tuhan yang atur, tapi sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Mungkin ada salah satu di sini yang menjadi hamba Tuhan misalnya. Saya percaya di sini ada panggilan Tuhan yang nyata, ya. Karena jadi hamba Tuhan, wah, bukan yang enak yang dapat menderitanya. Gak enak jadi hamba Tuhan. Ya, tanggung jawabnya lebih berat. Nah, jadi kita tidak tahu matinya seperti apa nanti, tetapi kita dipersiapkan oleh Tuhan bagaimanapun caranya matinya, kita dalam keadaan yang seperti orang mati sakit, atau mungkin ada yang martir, saya tidak tahu karena ini zaman akhir. Tapi korban harus kita bawa kepada Tuhan seperti Habel, ya. Yohanes 15 ayat 13, ayat terakhir, ya. Tidak ada kasih yang lebih besar. Yohanes 15 ayat 13. Ini memang kasih yang terbesar yang bisa diberikan manusia kepada Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Ya, seperti Tuhan. Tuhan berkorban nyawanya, dirinya. Itu tidak ternilai oleh apapun di dunia. Jadi puncak ibadah kita kepada Tuhan harus yang rohani. Ayat terakhir saja, ya. Apa persembahan yang menjadi puncak kita kepada Tuhan? Mungkin kita tidak sampai nanti martir. Banyak orang yang mati-mati tapi sedikit sekali jumlahnya. Hanya orang-orang yang akhirnya nanti dimuliakan, orang-orang yang kuat dalam imannya. Ya. Roma 12 ayat yang pertama. Inilah puncak ibadah kita puncak ibadah kita kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 yang paling penting ini. Karena itu kita baca bersama-sama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, jadi yang paling penting dalam kita beribadah ini puncaknya. Apa yang Tuhan inginkan dari persembahan kita? Yang pertama, persembahan itu harus hidup, jangan yang mati. Ya, yang hidup. Karena domba yang dipersembahkan adalah yang hidup, bukan bekas tabrakan, ya, bukan yang cacat, bukan yang mati, bukan yang tua, yang muda, ya, bukan yang besok mau mati, ya. Ada orang yang mengorbankan, inilah korban domba misalnya, tapi udah ngap-ngapan. Ya, kita juga lah, ya. Untuk kita sekarang selagi masih hidup, apa bisa korban kepada Tuhan? Ini Tuhan, bapak saya yang sudah meninggal misalnya, nggak bisa kan? Yang hidup, kalau sudah jadi roh nggak bisa lagi berkorban seperti sekarang, ya. Jadi selagi kita masih hidup, ya, kita korbankan hidup kita kepada Tuhan. Jangan sudah koma, waduh, saya Tuhan janji, Tuhan kalau sudah sembuh nanti saya bernasar, saya akan keliling dunia menginjil. Wah,
Udah ngap-ngapan menginjil dulu, menginjil. Yang ngap-ngapan yang nganternya. Ya, kalau misalnya diizinkan Tuhan saya tidak tahu. Tapi yang paling penting selagi masih hidup, jangan besok ya, bukan yang mati. Dan hidup juga artinya rohaninya sedang hidup, ya, bukan yang rohani sedang mati. Ya, ini yang paling penting juga. Yang kudus, ya, kalau dalam perjanjian lama kudus itu sulung, seperti Habel mempersembahkan yang sulung, yang kudus, karena yang sulung itu dikuduskan oleh Tuhan, ya, tidak ada cacatnya, kudus, tidak timpang dan lain sebagainya. Dan juga ibadah kita usahakan yang kudus, menampilkan kekudusan. Ya, kalau di sini menjadi hamba Tuhan, segala sesuatu yang ditampilkan di depan itu harus kudus. Wah, maaf sekarang ya ibadah cewek, maaf, pakai segini. Nah, maaf aja, ininya kelihatan. Nah, itu tidak kudus. Itu tidak kudus. Jadi jangan sampai kita dicela oleh dunia, tersandung hal-hal yang tidak kudus semacam itu. Kita harus berhikmat, ya, berhikmat. Ya, jangan kita melayani, ya, laki-laki juga jangan pakai celana segini lah. Ada orang, maaf saja, ibadah main musik celana segini. Ya, yang baik sajalah. Yang norma-normanya itu menyangkut kesusilaan, yang baik saja. Ya, kudus, hidup itu kudus. Kalau mungkin sudah ditato, jangan tambah tatonya. Nggak apa-apa. Banyak teman saya juga yang ditato, nggak apa-apa, Pak. Jangan ditambah tapinya. Ini maaf ya, rada tersinggung, tapi enggak. Saya banyak menemukan orang-orang mereka ditato melayani Tuhan, tetapi mereka dipakai oleh Tuhan, tetapi tidak ditambah lagi. Ya, karena kita berpadan dengan apa yang ada pada kita. Itu masa lalu. Masa lalu itu kadang-kadang jadi bumbu yang baik, bumbu yang indah. Ya, tapi jangan ditambah lagi, Pak ya. Di mana-mana. Ya, tapi kalau sudah, itu menjadi masa lalu yang bisa menjadi kenangan. Ya, benar kan ya? Setuju semua kan? Boleh nggak ditato? Boleh, tapi dulu. Tapi nanti setelahnya jangan tambah lagi. Kadang-kadang saya pikir juga keren juga ada tato di sini satu, di sini satu. Tapi sebelum kita mengenal kebenaran, ya. Tapi kalau sudah mengenal, lebih baik jangan tambah lagi, jangan tambah lagi. Bahkan ada orang yang sengaja menghapus. Tapi saya tidak menganjurkan. Tetapi kalau misalnya mau, silahkan, tidak menganjurkan juga. Ya, tapi kita harus berpadan dengan apa yang ada. Ya, ada amin. Ya. Silakan kalau yang udah ada. Jangan tambah lagi. Ya. Ya, mudah-mudahan clear ya, clear ya. Jadi itu bukan patokannya sebenarnya sih. Yang paling penting kudus dan sulung, ya. Dan dibangkitkan bukan dari roh emosi, tetapi roh kudus. Ya, bukan hawa nafsu dunia. Dan yang ketiga, berkenan kepada Allah. Jadi syarat untuk kita mempersembahkan korban secara rohani yaitu tubuh kita. Yang pertama harus hidup. Ya. Bukannya mati. Yang kedua kudus.
Dan yang ketiga, berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian firman Tuhan. Banyak hal yang mungkin kita dapatkan, kita pelajari dalam Alkitab ini. Ada yang mungkin banyak kita ketahui dan yang diperlukan, tetapi yang sering dilupakan itu adalah datang kepada Tuhan harus dengan korban, baik fisik, baik yang paling penting rohani. Kita korbankan yang baik kepada Tuhan, yaitulah yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati, supaya ibadah kita diterima oleh Tuhan, berbau harum, menjadi kesenangan bagi Tuhan, sehingga ibadah kita diterima oleh Tuhan. Ya, kita nyanyikan ya, kira-kira apa ya lagu yang pasnya? Kudusmu Tuhan, saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembahmu. Ku persembahkan, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu, yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat. Sama-sama kita bangkit. Kudusmu Tuhan, hatiku ibadatkan sungguh satu hari. Satu hari satu masuk. Haleluya Tuhan. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku bersungguh dan sembahmu. Bersama pendeta ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus Tuhan, hatiku ibadatkan sungguh satu hari. Suatu hari. Kita tunduk kepala. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Untuk apapun ibadah itu solusi jalan keluar dari semua masalah kita, baik untuk sekarang dan untuk yang akan datang. Masalah sekarang dan persoalan yang akan datang. Ibadah itu menjangkau masa depan kita. Kita datang beribadah tidak pernah sia-sia. Tuhan perhitungkan semua. Karena itu kita jangan malas beribadah, sebab nanti di sorga kita beribadah selama-lamanya. Mari, mungkin dalam hidup ini masih banyak persoalan teka-teki yang belum terselesaikan. Tuhan adalah jawaban. Dialah jawaban hidup kita.
Dia hadir ada di tengah-tengah kita. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Dia ada, kalau dia ada, dia melihat pergumulan kita, dia ulurkan tangannya menolong kita. Mari, yang mau didoakan, angkatlah tangan kananmu, tangan kirimu taruh pada dadamu. Hamba berdoa Tuhan, buat setiap anak-anakmu yang hadir ini, firman yang sudah kami dengar memberkati kami, mengubah kami, memberikan pengharapan baru kepada kami, kesembuhan bagi kami. Sebab ibadah itu bisa menyembuhkan segala sakit penyakit kami, termasuk penyakit tubuh, pikiran, bahkan ekonomi rumah tangga yang sudah kacau balau. Engkau bisa perbaiki di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau. Terimalah mujizat, terimalah pertolongan dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah damai sejahtera, solusi dan jawaban atas semua persoalanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati juga orang tua mereka, berkati kakak adik mereka, berkati juga istri dan anak-anak mereka, berkati semua Tuhan. Tolong dalam permasalahan mereka, yakinkan mereka bahwa kami di sini ada dalam pelukan tangan kasih Tuhan. Satu kali kami akan melihat kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Berkati juga Pak Kalapas di sini, juga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin. Berkati lembaga tinggi dan tertinggi negara, TNI Polri. Berkati mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis dan indah di dalam Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.